Shalom. Gimana kabar kalian? Wow, saya senang sekali berada di sini, ketemu dengan anak-anak yang imut-imut, anak-anak yang luar biasa. Ya, sudah lama sekali ya kita nggak bisa kumpul bareng, ketemu satu dengan yang lain, gocek guyon dan lain sebagainya ya. Tapi nggak apa-apalah, nggak mengurangi kita untuk tetap bersekutu di dalam Tuhan. Baik, kata orang tidak kenal maka tidak sayang. Ada yang sudah kenal dengan saya? Oke, ya. Nama saya Agus, ya. Saya dari Voice of Elijah Generation Ministry, ya. Tinggal di Cebongan. Silahkan kalau mau main, ya. Kita akan main. Ada beberapa permainan di rumah. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol bareng, ya. Oke, baik. Teman-teman, kita akan mulai. Hari ini kita akan bahas tentang satu tema, yaitu siapa diriku, ya. Siapa diriku. Yuk, ya. Masing-masing ngomong seperti ini. Tangannya diginiin, ya. Terus taruh di sini. Aku siapa ya? Ya, aku siapa ya gitu kan ya. Aku ki siapa gitu loh. Coba tanya sama teman yang berada di sampingnya. Aku ki siapa gitu ya. Aku siapa gitu ya. Oke, baik ya. Awas, hati-hati. Wah, ono sing ngomong monyet tuh tak jewer. Ya, enggak boleh ya. Ya, hari ini kita dikasih tema tentang siapa diriku. Nah, tema ini seringkali akan mendasari kita untuk mengerti siapa diri kita yang sesungguhnya, ya. Siapa diri kita yang sesungguhnya. Next, ya. Nah, jadi begini teman-teman. Pernah enggak sih kalian mengamati ada beberapa orang yang bertingkah terkadang aneh, ya. Ada yang seneng, ada beberapa orang yang pendiam, ada orang yang cerewetnya minta ampun gitu ya. Ada yang apa itu? Usil ya. Ada yang ada yang nangisan ya, ada yang seneng guyon, celelean, bener nggak ya? Bahkan di sekolah terkadang ya kita diusilin satu dengan yang lain, di PPA terkadang kita juga seperti itu ya, terkadang seperti itu. Nah teman-teman, adik-adik aja ya, tak panggil adik aja ya. Setiap perilaku seseorang ya, di slide itu ada, setiap perilaku seseorang itu tidak muncul dengan sendirinya, nggak muncul dengan sendirinya, tetapi didorong dari apa yang ada dalam hati dan pikiran. Katakan hati, pikiran. Ikuti Kak Agus. Hati, pikiran. Ya, hati, pikiran. Pundak, lutut, kaki. Ya. Nah, setiap kita itu tidak pernah dirancang seperti robot. Ya, tidak dirancang seperti robot, tidak juga dirancang seperti malaikat yang hanya nurut saja ya, diatur begini kayak robot itu loh teman-teman ya, begitu diklik sudah ngikutin apa programnya yang ada di situ. Nah kita itu nggak kayak gitu ya, manusia itu tidak diciptakan untuk sama seperti robot ya. Kenapa? Karena manusia dibekali dengan hati dan pikiran. Katakan hati, pikiran ya, hati dan pikiran ya. Nah sehingga dari hati dan pikiran itu menimbulkan dorongan ya, menimbulkan dorongan untuk melakukan sesuatu. Contoh seperti ini, kalau kalian melihat ya, melihat sesuatu dengan cara sedih, maka yang muncul Anda akan merasakan kesedihan itu. Bisa saja Anda sampai menangis. Gitu. Ya, melihat sesuatu padahal orang lain bisa melihat itu sebagai sebuah kelucuan. Ya, contoh misalnya ada orang jalan, tiba-tiba kecemplung ke selokan. Ya, Ada beberapa orang yang ketawa, wah lucu gitu kan. Tapi ada beberapa yang justru malah kasihan ya, yuk kita tolong yuk. Nah teman-teman, kenapa ada dua pandangan yang berbeda? Bukankah sebenarnya yang dilihat hanya satu objek yang sama ya? Semuanya itu terletak pada cara pandang ya, ya. Next, pikiran dan perasaan itu dipengaruhi oleh pola pikir atau cara pandang. Bagaimana caramu memandang itu akan menentukan bagaimana caramu bertindak.
Katakan cara berpikirku, ya, ulangi, cara berpikirku menentukan caraku bertindak. Ya, cara berpikirku menentukan caraku bertindak. Ya. Nah, ini yang disebut sebagai kalau orang dewasa ngomong itu paradigma. Ya. Nah, ini loh. Jadi dari cara berpikir kita itu menentukan bagaimana kita bertindak, kita melakukan sesuatu karena dipengaruhi oleh cara pandang itu tadi. Ya, dipengaruhi oleh cara pandang itu tadi. Ya. Nah, next. Ini yang disebut sebagai yang namanya gambar diri. Katakan gambar diri. Gambar diri, ya. Nah, gambar diri itu apa sih? Gambar diri itu sebenarnya jawaban dari pertanyaan siapa diriku, ya. Siapa diriku yang sesungguhnya itu bisa disebut sebagai gambar diri, ya, sebagai gambar diri, ya. Yuk kita buka yuk, yang bawa Alkitab, ya. Yang bawa Alkitab dibuka dulu. Di dalam Amsal 23 ayat yang ke-7a. Ya. Sudah? Yang ketemu katakan yes. Oke, ya. Oh ya, sudah ya semua ya. Ya. Yuk kita baca bersama-sama. Amsal 23 ayat yang ke-7a. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Saya ulangi. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah dia. Nah, kalau pertanyaannya seperti ini, jadi Anda itu siapa? Atau pertanyaannya, aku ini siapa? Betul ya? Nah, berarti pertanyaannya, siapa diriku yang sesungguhnya, itu tergantung dari apa yang saya pikirkan. Ya, kalau Anda berpikir bahwa Anda jelek, ya sudah, Anda jelek. Kalau Anda berpikir Anda ganteng, Anda cantik, ya, Anda pinter, ya menjadi seperti itulah diri Anda. Maka Anda akan punya kepercayaan diri yang kuat. Anda nggak gampang minder, nggak gampang sedih, nggak gampang nangis. Ayo, siapa yang masih suka nangis? Ayo, ya. Nah, cara pandang kepada dirinya sendiri, cara berpikir tentang dirinya sendiri, ya seperti itulah kita. Ya, kalau kita berpikir bahwa, aduh, aku anaknya orang miskin, aduh, aku anaknya orang yang nggak punya, aduh, aku nggak bisa, ya sudah, kamu pasti nggak bisa. Ya, kamu nggak akan pede, kamu nggak akan percaya diri, betul apa ya? Ya, nah, demikian selanjutnya, ya. Nah, karena cara kita memandang kepada diri kita sendiri itu merupakan gambar diri kita, ada beberapa tipu muslihat, ya. Iblis itu nggak pernah suka. Musuh kita yang paling utama itu sebenarnya adalah iblis, ya. Iblis itu mencoba menanamkan, ya, mencoba menggembuskan, ya, tipu daya. Ya, tipu daya. Ingat, iblis itu seperti macan ompong. Dikatakan begitu ya. Macan ompong maksudnya apa? Macan bisa wah gitu, tapi sudah nggak punya gigi. Berarti bisanya apa? Ya sudah, cuma mengaum saja, nakut-nakutin tok. Nah, senjata iblis yang paling utama itu adalah tipu muslihat atau tipu daya. Lah sayangnya, ya, kita lebih sering menuruti tipu daya iblis untuk memandang diri kita yang sesungguhnya. Ya, coba itu ada gambar di situ itu. Ya. Di situ dikatakan pribadi saya adalah hasil dari perbuatan saya. Ya, pribadi saya adalah prestasi atau penampilan saya. Ya, sehingga harga diriku itu letaknya di atas penampilan. Nah, ini dia. Yang bahayanya kan di sini. Ya. Harga diri saya merasa berharga, saya merasa sebagai orang hebat kalau penampilan saya yes. Ya toh?
Saya akan merasa percaya diri kalau saya pakai baju yang bermerek. Nah, saya akan seneng jikalau HP saya iPhone misalnya, ya toh? Dengan dan lain sebagainya, ya. Saya akan merasa pintar kalau saya pintar matematika. Wah, padahal apakah semua orang harus pintar matematika? Belum tentu juga, gitu kan? Ada orang-orang yang tidak pintar matematika, tapi pintar dalam berbahasa. Nah, ini termasuk tipu muslihat iblis. Jadi ada apa ya? Di dahi ini ada tertulis kalau tidak bisa matematika berarti anak bodoh. Nah, ada yang ngomong seperti itu juga. Lah, sayangnya kita percaya dengan itu. Ya. Aduh, kulitku kok nggak seputih para artis. Wah, berarti aku jelek. Wah, rambutku kok nggak lurus ya. Yang cewek-cewek itu terutama ya. Ya, rambutku kok nggak lurus ya. Ih, berarti aku nggak cantik dong, mah. Mah, rebonding mah. Yang terjadi apa? Kita capek menuruti semuanya itu, ya, demi yang namanya sebuah penampilan. Ya. Nah, tipu muslihat iblis berkata, harga diri saya adalah perbuatan saya, penampilan saya ditambah apa kata orang. Ya, orang ngomong apa tentang aku, gitu kan? Begitu orang ngomong tentang jelek, aduh berarti aku memang jelek. Ya, itu memang yang dimaui oleh iblis. Ya, itu memang yang dimaui oleh iblis seperti itu. Sehingga ada beberapa kriteria. Cowok yang katanya keren, ya, next. Cowok yang katanya keren itu katanya harusnya maco. Ya, terus kemudian pinter, ya, pinter, segala macam bisa. Mau ngomong-ngomong segala sesuatu bisa. Mau Mobile Legend pinter, mau sepak bola pinter. Terus kemudian apa lagi? Ya masuk bekelan. Ya, cowok bekelan gitu ya. Yang cewek juga seperti itu. Aku bisa berdandan, berarti aku cantik. Wah, aku bisa pinter bahasa Inggris, makanya aku pinter dan lain sebagainya. Ya, akhirnya ada standar-standar yang apa namanya? Yang kita pakai begitu loh. Apa yang terjadi? Kita terlalu menuruti apa kata orang lain. Sayangnya itu yang banyak sekali kita dengar. Ya, ada beberapa orang yang seperti Pak Agus contohkan tadi, matematikanya nggak terlalu hebat, nggak terlalu pinter. Apa yang terjadi? Ya, banyak orang yang ngomong kowe bodoh, kowe iki jan bodoh tenan. Ya, bahasa-bahasa seperti itu sering di sekolah. Temennya ngomong kowe bodoh mentong ngene ora iso nggarap, gitu kan? Belum lagi guru, kok kamu nggak bisa toh, Lik, wong kayak gini aja ini gampang loh, kamu bodoh. Di rumah juga seperti itu, orang tua juga ngomong kowe bodoh. Apa yang terjadi? Ada dalam pemikiran kita, oh iya, karena aku nggak bisa matematika maka aku bodoh. Nah, ini yang gawat. Kenapa? Ada standar yang dipakai, dan itu adalah tipu muslihatnya iblis. Ya, iblis mau kamu jatuh, iblis mau kamu nggak bisa menjadi orang hebat. Ya, iblis pengennya kamu akan menjadi orang yang lemah, orang yang ya loyong, lokro, dan ya nggak bisa apa-apa. Kalau kamu seperti itu, iblis seneng banget tepuk tangan, pakai 4 tangan. Tangannya cuma 2 ya. Tangannya cuma 2, masa 4. Pinjem punya temen lah, gitu ya. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita akan lihat bener nggak sih cara pandang seperti itu, ya. Next. Yohanes 8 ayat 32, ya. Yohanes 8 ayat 32 itu berkata seperti ini. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Oke? Pada saat kita punya pemikiran yang salah, kita menjadi orang lemah, kita menjadi orang yang nggak bisa ngapa-ngapain, orang yang ya bahasa kerennya itu nggak maksimal dalam hidupnya, itu adalah orang yang tidak merdeka. Kenapa?
karena berpikir dengan cara yang salah. Makanya firman Tuhan berkata, kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan. Ya, kita baru saja memperingati hari kemerdekaan Indonesia, ya. Di mana-mana ada teriak merdeka, merdeka, merdeka le, gitu kan, ya, merdeka, gitu ya. Nah, apa maksudnya? Itu terjadi kalau ada kebenaran. Nah, pertanyaannya sekarang, kebenaran yang memerdekakan itu bagaimana? Yaitu apa kata Tuhan. Iblis itu pancen senengannya bohong. Iblis itu senengannya membohongi, begitu loh. Ya. Jadi iblis tadi ngomong, kamu itu bodoh, kamu itu nggak bisa, kamu itu nggak ganteng, untumu dolan, misalnya ya. Oh, apa jenenge kulitmu eksotis kok, bahasanya eksotis. Ya, kalau bahasanya Mas Pandra itu ireng glowing, alias kumut-kumut. Ya, seperti itu, ya. Nah, kita akan lihat kebenaran ilahi, apa yang dikatakan Tuhan yang sebenarnya itu kayak apa. Iblis kan senengannya bohong. Lah, kalau Tuhan ngomongannya pasti benar, ya. Ya, kebenaran ilahinya seperti apa? 1 Samuel 16 ayat yang ke-7b. Ya. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7b. Yang sudah ketemu bilang, ayo Isora. Ya. Yang sudah ketemu bilang, gitu ya. Oke. Ya. Sudah ketemu semua ya. Yuk, 1 Samuel 16 ayat yang ke-7b. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat oleh Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Yang Tuhan lihat apa? Hati. Tuhan senang melihat apa? Hati. Kalau manusia hanya melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihatnya di dalam hati. Mana lebih penting kira-kira? Yang di depan mata atau dalam hati? Ya, mesti dalam hati. Mana lebih benar? Omongannya Tuhan atau omongannya iblis? Iya, omongannya Tuhan. Nah, kalau yang benar itu omongannya Tuhan, kamu mau percaya yang mana? Mau percaya omongannya iblis atau mau percaya omongannya Tuhan? Ayo, ini loh. Ya. Nah, apa kata Tuhan? Perbuatan saya, itu dikatakan, perbuatan saya itu adalah hasil dari pribadiku di dalam Kristus. Siapa aku yang sesungguhnya adalah pribadiku di dalam Kristus. Kristus. Ya, begini, Kristus di dalam. Kristus di dalam. Aku di dalam Kristus. Ya. Aku di dalam Kristus itu akan menghasilkan perbuatan. Cara pikir yang benar itu akan menghasilkan prestasi. Ya. Ya. Berapa banyak orang-orang yang minder? Berapa banyak orang-orang yang nggak pede karena badannya gendut? Ya, kayak Pak Agus. Ya. Berapa banyak yang katanya enggak ini gitu ya. Oh, bahkan ada yang ngejek gendut gitu kan. Enggak apa-apa. Ya. Enggak apa-apa, ngomong aja sama orang itu. Kalau aku gendut berarti Tuhan memelihara aku dan memberkati. Amin. Ya. Lu diberkati Tuhan. Ya, orang tua kita kan jadi senang lihat kita istilahnya makan kita jadi daging gitu kan. Ya, ini tanda-tanda kemakmuran ini gitu ya. Nah, ini dia. Yuk, pribadiku di dalam Kristus itu menghasilkan perbuatan. Jangan salah, kalau iblis tadi dikatakan bahwa harga diriku adalah penampilanku, ditentukan dari penampilanku. Tapi kalau Tuhan berkata perbuatan itu hasil dari apa yang ada di dalam diriku. Balik no? Ya. Artinya
kita harus ngerti dulu siapa diri kita yang sesungguhnya. Pada saat kita ngerti siapa diri kita yang sesungguhnya, maka kita akan menjadi maksimal. Katakan maksimal. Oke, maksimal. Yes. Nah, harga diriku itu tidak ditentukan dari apa kata orang. Ya, terserah orang ngomong apa. Tapi harga diriku itu ditentukan oleh pribadiku dan apa kata Tuhan. Tuhan ngomong apa tentang diriku? Ya sudah, itu saja yang dipercayai. Aku nggak peduli dengan apa kata orang. Ya, orang bilang gendut itu jelek. Ya, orang bilang gendut itu jelek. Tapi kalau Tuhan ngomong aku baik, aku bagus, aku ganteng, gendut atau kurus, aku tetap ganteng. Amin. Yo Jawil, temannya yang gendut-gendut. Ya. Lanjut ya. Jadi harga diriku itu adalah pribadiku di dalam Kristus. Yang penting Tuhan ngomong apa tentang diriku, cukup. Ya, makanya di situ harga diri saya adalah pribadi saya. Yuk katakan begini. Harga diri saya adalah pribadiku, dan apa kata Tuhan. Amin. Balik ini. Harga diriku adalah pribadiku dan apa kata Tuhan. Amin. Yes. Ya. Itu yang paling penting. Nah, sekarang pertanyaannya, Tuhan ngomong apa tentang kamu? Loh, kan penting toh. Tuhan ngomong apa tentang kamu? Ya. Yo. 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Ya, yang sudah ketemu bilang ya. Ya. Ya, 2 Korintus 5 ayat 17. Aku bacakan ya. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus? Nah, pertanyaannya, siapa yang ada dalam Kristus? Siapa yang ada dalam Kristus? Iya. Coba colek kanannya sambil ngomong. Aku di dalam Kristus. Aku di dalam Kristus. Kamu juga. Ya, kamu juga di dalam Kristus. Ya, ngomong begitu sama temannya, ya. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Sekali lagi, siapa yang dalam Kristus? Kita. Ia adalah ciptaan yang baru. Katakan baru. Ya, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kita bukan lagi yang lama. Amin. Kita bukan lagi yang lama. Pribadi yang lama itu yang berpikir bahwa kita jelek, kalau gendut itu jelek, terus kemudian kalau kulitnya hitam itu nggak bagus, ya. Seperti itu sudah nggak berlaku lagi buat kita. Kenapa? Karena kita ada di dalam Kristus, kita ciptaan yang baru. Yang dulunya males, yang dulunya nggak pernah mau belajar, yang dulunya matematika nggak bisa. Hari ini, oh ya, hari ini kita jadi baru. Amin. Kita jadi baru. Kenapa? Karena kita ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Yang lama itu sudah berlalu. Ya, yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Tangan saya kelihatan di sini? Tangan saya kelihatan paling atas, Mas Ujo? Sampai di sini? Ya. Coba ngomong seperti ini. Ya. Aku adalah anak gembala. Oh, lah ya. Malah nyanyi. Oh, serius. Aku adalah ciptaan baru dalam Kristus. Aku adalah ciptaan baru dalam Kristus. Yang lama berlalu, yang baru sudah datang. Wah, keren ya. Ya, yuk balik nih. Aku adalah ciptaan baru. Yang lama berlalu, yang baru sudah datang. Amin. Amin ya. Yang baru sudah datang. Kita menjadi ciptaan yang baru. Ya. Di dalam tangan kita itu ada kuasa. Di dalam mulut kita itu ada kuasa.
Kuasa apa? Kuasa perkataan, kuasa firman. Makanya mulai hari ini setelah ngerti bahwa kamu adalah ciptaan yang baru, yuk kita maksimalkan potensi kita. Kalau kita menjadi ciptaan baru, harusnya tutur kata kita menjadi tutur kata yang baru, yang positif, ya. Ngomongnya bukan lagi omongan kotor, ngomongnya bukan lagi omongan yang negatif, tapi omongan yang memberkati. Oh, iya dong, ya, ya. Jadi seperti itu. Kenapa? Cara pandang kita sudah beda. Cara pandang kita sudah berbeda. Cara pandang kita yang lama itu sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kita mengenakan jubah yang baru, kita mengenakan pakaian yang baru, kita mengenakan pikiran yang baru. Ya, ini dia, sehingga kita bisa maksimal di dalam potensi kita, ya, maximizing poten. Karena kekristenan itu identik dengan yang namanya buah. Ya, buahnya apa? Buahnya kelihatan dari perbuatan kita. Dimulai dari mana? Di dalam pikiran kita. Cara pandang kita berubah, hati dan pikiran kita berubah, maka akan keluar kata-kata yang positif, cara berpikir yang positif, dan perbuatan-perbuatan yang positif. Ya, adik-adik kalau berdoa biasanya seperti apa? Ya, yuk kita ubah doa kita yuk. Biasanya kalau mau ulangan matematika gitu doanya seperti apa? Tuhan, mampukan aku. Aku nggak bisa loh Tuhan. Aku nggak mampu Tuhan. Gitu kan? Tolong ya Tuhan. Sekarang kita ganti doanya. Ya. Sekarang doanya kita ganti. Doanya begini. Karena Yesus ada dalam diriku, aku yakin dan percaya bahwa aku pasti bisa. Amin. Amin. Kita pasti bisa. Segala kebodohan, segala macam ketidakbisaan selesai hari ini. Amin. Ya, kita mau bisa. Kenapa? Tuhan yang luar biasa itu ada dalam diri kita yang ada dalam diri kita yang biasa ini, sehingga kita pun menjadi orang yang luar biasa. Jangan takut. Ya, ada sampai di sini masih ada yang takut dengan hantu. Kenapa ada orang yang takut dengan hantu? Ya, padahal hantu itu ada enggak? Ya. Harusnya, dengar baik-baik, harusnya hantu yang takut sama kamu. Oh iya dong. Ya toh? Jangan sampai itu siapa itu namanya? Cucu ya? Cucu ada enggak itu? Wah, itu cucu itu di situ. Nah, misalnya dia mau ke kamar mandi, tiba-tiba di situ ada putih-putih kayak guling gitu. Terus dia kemudian pocong, dia lari. Dengar baik-baik. Harusnya pocongnya yang takut sama kamu, Jo. Iya toh? Iya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus ada dalam dirimu. Harusnya iblis, harusnya hantu yang takut sama kamu. Begitu kamu masuk kamar mandi, jebret, di situ ada pocong, pocongnya yang kaget. Cucu. Dan kemudian dia lari. Gitu kan? Harusnya begitu, ya. Amin, amin, amin. Nah, yuk. Kita mau berdoa. Teman-teman, adik-adik dengar baik-baik. Di tangan kita, di mulut kita itu ada kuasa. Ikuti Kak Agus, ikuti. Di tanganku. Ayo, itu masih ada belum? Ayo ngikuti, ayo. Di tanganku ada kuasa. Di mulutku ini loh, mulutku ada kuasa. Di tangan dan mulutku ada kuasa. Karena di dalam hatiku, di dalam hidupku ada Kristus Yesus. Mulai hari ini aku kalahkan semua. Amin. Nah, yuk, sekarang kita mau berdoa. Ya. Ingat, di tanganmu dan di mulutmu ada kuasa. Yuk. Sekarang pejamkan matamu, ikuti Pak Agus berdoa, ya. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Ayo, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Aku yakin dan percaya bahwa di tanganku, bahwa di mulutku ada kuasa. Hidupku penuh dengan kuasa. Karena Kristus Yesus
ada dalam diriku. Mulai hari ini, aku yakin dan percaya bahwa hidupku menjadi baru. Bahwa hidupku tidak sama lagi. Bahwa hidupku sudah dibaharui. Yang lama berlalu, yang baru sudah datang. Hidupku gini adalah hidup yang baru di dalam Kristus. Aku tidak lagi dikuasai oleh apa kata orang, oleh orang-orang yang ngomong sembarangan. Tapi mulai hari ini, aku menjadi diriku sendiri. Oleh apa kata Tuhan. Sebab Tuhan berkata tentang kebenaran dalam hidup. Ya, tangannya diginiin. Kamu yang beberapa orang yang nggak bisa matematika, yang seringkali pelajaran-pelajaran agamanya, pelajaran-pelajaran di sekolah mulai keteteran, apalagi sekarang online dan lain sebagainya. Ingat, di tanganmu ini ada kuasa. Yuk ikuti Pak Agus, yuk ikuti Pak Agus ya. Yuk tutup matamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, di tanganku ini ada kuasa. Yuk tumbangkan ke kepalamu sendiri. Tumbangkan ke kepalamu sendiri. Di dalam nama Yesus, segala kebodohan, segala ketidakbisaan, segala ketidakmudengan, di dalam nama Yesus, pergi. Nyah. Lungo. Sing adoh. Aku gak butuh kamu. Tapi hari ini, mulai hari ini, aku menjadi anak yang pintar. Aku menjadi anak yang luar biasa. Aku menjadi anak yang gemesin. Aku menjadi anak yang luar biasa pokoknya. Ya, selamat tinggal kebodohan. Selamat tinggal segala hal yang tidak baik. Selamat tinggal keusilan. Selamat datang kepintaran. Selamat datang damai sejahtera. Selamat datang teman-teman yang baik hati. Dan aku diutus Tuhan untuk menjadi berkat. Kepada orang tuaku, aku selalu hormat. Kepada guruku, aku selalu taat. Kepada teman-teman, aku selalu menyayangi dan mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan. Aku menjadi baru. Aku menjadi baru. Grace. New pokoknya. New tenan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku yakin dan percaya. Hari ini, hidupku baru. Hidupku baru. Tidak yang lama lagi. Hari ini, hidupku benar-benar baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa. Haleluya. 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 Amin. Baik, Tuhan memberkatimu. God bless you.